Hai hai hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi ibu dengan ibu Bella Pratiwi, tentunya pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada unit yang kedua, reaksi redoks dan elektrokimia. Dalam bab ini, pembahasan reaksi redoks ini lebih ditekankan pada penyetaraan reaksi redoks yang berlangsung melalui proses transfer elektron serta dalam penerapannya pada proses-proses elektrokimia. Perubahan apa saja yang terjadi pada reaksi redoks dan apa yang membedakan reaksi redoks dengan reaksi asam basa. Maka dari itu kita akan melihat satu persatu apa saja yang terdapat dalam penyetaraan reaksi redoks dan apa-apa saja yang dimaksud dengan elektrokimia. Oke, kita lihat yang pertama, reaksi redoks berarti itu merupakan singkatan reaksi reduksi ditambah reaksi oksidasi, maka menghasilkan yang dinamakan reaksi redoks. Reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya dalam korosi atau perkaratan besi, itu merupakan suatu contoh dalam reaksi redoks. Apa saja lagi? Penyupuhan sendok. Di sini ada menggunakan Ag dalam suatu larutan HgNO3. Ini ada sendok besi, berarti dalam penyupuhan sendok. Selanjutnya, reaksi redoks. Sebenarnya redoks ini telah kita pelajari di kelas 10 semester 2, ya kan? Kalau di kelas 12 ini kita lebih mendalam lagi dan dihubungkan dalam materi proses-proses elektrokimia. Kita ingat lagi apa itu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron antar zat, atau reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi unsur. Maksudnya bagaimana? Oke, ini dia contohnya. Reduksi, cluenya adalah penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Dia menerima elektron dan biloksnya itu turun. Ingat R di sini, R di sini. Oke, reduksi berarti turun biloksnya. Contohnya di sini Fe3+ ditambah 3 elektron menghasilkan Fe yang dari aqueous menjadi solid. Berarti dia menerima elektron, ya kan? Dan ingat satu lagi, kalau misalkan reduksi itu elektronnya berada di kiri, R lagi. R. Oke, ingat aja kalau ada reduksi turun kiri nerima gitu. Nih, biloksnya bagaimana? Di sini biloks itu adalah muatan dalam suatu unsur dan senyawa. Kita lihat di sini 3+ muatan 3+ ini dianggap biloks. 3+. Di sini Fe-nya ada muatan tidak? Tidak kan? Makanya 0. Terjadi penurunan, yap. Fe-nya kita bandingkan 3 ke 0, turun kan? Turun sebanyak 3 elektron. Selanjutnya ada oksidasi. Kalau oksidasi ini kebalikan dari reduksi, yang mana oksidasi itu merupakan pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Ingat saja, elektronnya itu berada di sebelah kanan. Na melepaskan elektronnya, jadi Na+ ditambah 1 elektron. Maksud di sini tambah 1 elektron berarti dia melepaskan 1 elektron. Kalau di sini tambah 3 elektron berarti dia menerima 3 elektron. Kita lihat di sini Na nggak ada muatan. Oke, berarti biloksnya 0 karena dia unsur bebas kalau di sini ya. Selanjutnya di sini ada Na+, berarti memiliki 1 muatan sehingga dia memiliki 1 biloksnya. Terjadi kenaikan atau penurunan? Yap, terjadi kenaikan. Ini ada lagi terminologi redoks. Ini prosesnya pada Zn ditambah 2H+ menjadi Zn2+ ditambah H2. Ini pembuatan zinc. Oke. Di sini ada oksidasi. When reaction loss electron, berarti satu reaksinya itu kehilangan elektron, ya kan? Zinc kehilangan elektron. Step to reduce agent is oxidize, berarti reduksinya itu agennya terjadi oksidasi. Oke, ini bisa dilihat kan, zincnya yang dari 0 menjadi Zn2+, berarti terjadi oksidasi number increase, berarti meningkat. Kebalikannya si reduksi. Kalau ini gains elektron, ya kan, menangkap elektron. Terus di sini decrease, dari hanya yang kita perhatikan hanya dari +1 ke 0. Unsur bebas ya, H2 itu decrease.
berarti dia terjadi penurunan oxidation number atau penurunan bilangan oksidasi. Ini contoh dalam terminologi redoxnya pada zinc. Apa sih yang dimaksud dengan bilox? Dari tadi kita bahas tentang bilox, bilangan oksidasi. Sebenarnya kita udah mengetahui apa itu bilox, tapi kita review sedikit ya pada pembahasan kali ini. Bilox itu adalah bilangan oksidasi atau tingkatan dari oksidasinya. Adalah muatan, benar kan? Muatan yang di atasnya itu seperti pangkat. Muatan yang diemban oleh suatu atom jika elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang elektronegatif. Ketentuan-ketentuan umum dalam penetapan bilox ini banyak, ya kan, udah ada juga dibahas pada materi sebelumnya, udah kita nge-review dalam video pembelajarannya. Yang pertama, jika dia unsur bebas, yang seperti Ibu bilang tadi, jika dia sendiri, berdiri sendiri, tidak ada unsur lainnya atau tidak terbentuk dalam suatu senyawa. Contohnya Na, Fe, C, molekul unsur misalnya, ini yang molekulnya, kalau ini yang unsurnya. Molekulnya itu berarti kan terdiri dari lebih dari satu unsur, tetapi dia mengikat sesama dia. Contohnya ada H2, N2, P4, S8. Yang mana harga biloxnya itu 0. Oke, ingat, harga biloxnya 0. Contohnya O2. Nih, bilangan oksidasi oksigen atau O2 adalah 0. Tidak ada elektron yang dilepas ataupun diterima karena dia mengikat sesama unsur dia. Selanjutnya ada lagi ketentuannya, atom logam dalam senyawaan selalu memiliki bilangan oksidasi positif dengan harga sesuai dengan nomor golongannya. Berarti kalau dia golongan 2A, berarti kemungkinan biloxnya 2. Kecuali untuk logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilox. Satu lagi, Ibu kasih clue ya. Coba diperhatikan di sistem periodik. Di situ ada angka di bawah nomor massa. Di situ ada angka kayak 2,3. Berarti itu biloxnya gitu. 2,3 bukan 2,3 dalam satu bulatan ya, 2,3 gitu. Contohnya gimana? Contohnya golongan 1A nih, litium positif 1, Na positif 1, K positif 1 karena dia berada di golongan 1A. Ada lagi golongan 2A, golongan 3A, ini contohnya CaL. Bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Oke, ini ada di blok. Bilangan oksidasi atom H umumnya positif 1 karena dia golongan 1A kan. Kecuali jika dia berikatan dengan unsur logam hidrida seperti Na sehingga biloxnya menjadi negatif. Ya, contohnya nih HCl, itu positif 1, otomatis Cl-1. Dalam suatu senyawa, bilox ini menghasilkan 0. Ini dalam HCl ya, tapi kalau dia dalam logam hidrida, dia akan menjadi -1. Contohnya Na karena positif 1, berarti H menjadi -1. Ini adalah senyawa hidrida. Selanjutnya ada lagi bilangan oksidasi atom O umumnya adalah -2, kecuali dia jika berikatan dengan F atau dalam senyawaan peroksida yang biasanya -1. Contohnya ini CaO, O itu biasanya kan -2 ya, selalu -2. Tapi kalau dia dalam peroksida biloxnya jadi -1. H dulu yang kita cari positif 1, selanjutnya baru deh di O -1. H positif 1 kali 2 positif 2 bagi 2 positif 2 ya kan, positif 1 biar jadi 0 berarti -1 gitu caranya. Nah, selanjutnya ada lagi jumlah seluruh bilangan oksidasi atom-atom penyusun suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Contohnya kayak gini, jumlah seluruh biloxnya itu sama dengan ionnya atau muatannya, S-2, berarti biloxnya -2, Fe3 plus -3. Di sini Cr2O72- dalam satu senyawanya itu -2. Oke. Jumlah bilox oksidasi unsur-unsur pembentuk senyawa netral sama dengan 0. Ini yang Ibu maksud tadi. Jadi jumlahnya kalau nggak ada muatannya sama dengan 0. Kalau ini sama dengan -2. TFE2O3 biloxnya berapa? Fe 2 kali
Fe itu biloxnya plus 3. O, ini ada 3 dikali O itu biloxnya min 2 sama dengan 0. Dia menghasilkan 0 kalau dia dalam senyawa netral. Bilangan oksidasi jumlah atom dalam senyawa adalah 0. Oke, diingat yang ini. Kita contoh soal, kita lihat soal yang pertama. Di sini bilox H3PO4 itu sama dengan 0. H ada 3 kan unsurnya. Oke, bilox H. Siap tuh P ada 1. 1 dikali bilox P, O-nya ada 4 kali bilox O sama dengan 0. Selanjutnya, bilox CO2 min 3 karena dia bermuatan maka dia sama dengan min 2. Tapi kalau ini nggak ada muatan makanya dia netral 0. 1 kali bilox C dikali 3 kali bilox O sama dengan min 2. Nanti ini biasanya dalam soal ditentukan, misalnya tentukanlah bilox P dalam senyawa ini atau tentukanlah bilox C dalam senyawa ini, seperti itu. Selanjutnya, di dalam reaksi redoks itu terdapat oksidator, zat yang mengalami reduksi. Kebalikannya, oksidator itu yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Selanjutnya ada yang disebut dengan hasil reduksi dan hasil oksidasi. Contohnya kita lihat di sini, Al ditambah Fe2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah 2Fe. Tentukan biloxnya. Al biloxnya 0. O biloxnya min 2. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Min 6. Oke, min 6 ya. Fe di sini ada 2 kan? Bagi 2. Berarti min 6 bagi 2 min 3. Karena dia senyawa netral, berarti berapa min 3 agar jadi 0? Itu positif 3. Selanjutnya di sini seperti itu juga. Al2O3, Al itu O itu min 2. Min 2 kali 3 min 6. Min 6 bagi 2 min 3 agar jadi 0 positif 3. Di sini unsur bebas. 2 ini nggak dimasukkan ya. Nanti kita bahasnya lain nih, koefisien ini. Ini Fe ini karena nggak bermuatan juga hasilnya 0. Kita tentukan, kita bandingkan antara Al sebelah kiri dengan Al sebelah kanan. Ini pembatasnya. Reaktan dan ini produk. Oke. Reaktan, ini produk. Ini hasil reaksinya. Al dengan Al2 itu terjadi oksidasi antara 0 ke positif 3. Selanjutnya Fe dari positif 3 ke 0 menjadi reduksi. Nah, reaksi redoksnya siapa sebagai reduktor? Reduktor adalah yang mengalami oksidasi, berarti si Al yang dari 0 ke 3. Selanjutnya oksidator. Oksidator yang mengalami reduksi. Walaupun dia cuma dikatakan di Fe saja perbandingannya, tapi satu senyawanya ini disebutkan. Atau boleh cara menjawabnya Fe dalam Fe2O3 gitu. Hasil oksidasi adalah yang terjadi oksidasinya. Ini kan hasil nih. Ini produknya kan. Ini hasilnya. Berarti yang terjadi hasil oksidasi adalah Al2O3. Hasil reduksinya adalah Fe. Selanjutnya kita coba dalam pengoksidasi dan pereduksi. Nih contohnya ada 2Ag plus ditambah Ni menjadi 2Ag ditambah Ni2 plus. Ag bermuatan 1, berarti dia biloxnya 1. Ni 0, Ag 0, Ni2 plus. Itu biloxnya plus 2. Ag dengan Ag terjadi reduksi karena dia terjadi penurunan. Ni dengan Ni terjadi oksidasi. 2Ag plus itu namanya pengoksidasi atau oksidator. Ya. Itu adalah zat yang mengalami hasil reduksi dan menyebabkan zat lain teroksidasi. Sedangkan Ni adalah pereduksi atau yang disebut dengan reduktor. Zat yang mengalami hasil oksidasi dan menyebabkan zat lain tereduksi. Bagaimana dengan reaksi autoredoks? Nah, ada juga tuh yang disebut dengan reaksi autoredoks. Berarti kalau ada kata-kata auto melebihi gitu kan, adalah reaksi disproporsionasi. Jadi dalam soal kalau misalkan disebut di bawah ini yang terdapat reaksi disproporsionasi adalah, berarti itu adalah reaksi autoredoks, yaitu reaksi ketika suatu zat mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara serentak.
Kita lihat seperti ini, Cl2 ditambah 2 KOH menghasilkan KCl ditambah KClO ditambah H2O. Cl2 unsur bebas 0 biloxnya, K positif 1, H positif 1, O-2 positif 1, min 1, K positif 1, O-2, Cl berarti positif 1. Jadi kayak mana cara menentukan kalau kayak gini? Kita lihat kayak ini ya. O itu kalau bukan dalam senyawa hidrida berarti dia min 2, ya kan? Min 2 berarti kita simpan nih min 2. K itu golongan 1A positif 1. Min 2 ditambah 1 min 1 agar jadi 0 positif 1 gitu. O min 2 H positif 1. Oke. Di sini Cl dengan Cl terjadi oksidasi. Nah, K dengan K tetap ya. K dengan K tetap. Berarti Cl yang kita bandingkan Cl yang pertama dengan Cl yang kedua. Jadi dalam satu senyawa reaktan ini terjadi 2 kali redoks, 2 kali reduksi ataupun oksidasi secara serentak gitu. Selanjutnya ada lagi reaksi komproporsionasi, adalah hasil reduksi dan oksidasi adalah zat yang sama. Kalau yang tadi di dalam reaktannya ya. Gimana contohnya? Contohnya seperti H2S ditambah SO2 menghasilkan S ditambah H2O. Berarti S yang di sini dibandingkan ke sini, S yang di sini dibandingkan ke sini. Kita lihat lagi. Selanjutnya nih, barulah kita masuk ke metode penyetaraan reaksi redoks. Dengan cara metode bilangan oksidasi yang pertama. Prinsip dasarnya adalah jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Ini dalam penyetaraan redoks ya. Penyetaraan setengah reaksi redoks juga termasuk dalam penyetaraan redoks. Dia ada 2 metode. Yang pertama bilox dan juga dengan setengah reaksi. Sebelumnya kita telah membahas ini di grup, tetapi ada baiknya kita mengulangi lagi. Sebenarnya banyak caranya, bisa menggunakan cara yang sebelumnya atau menggunakan cara yang ini. Terserah bagi Ananda semua mana yang lebih mudah gitu. Kita lihat ya yang pertama. Di sini langkah penyetaraan yang pertama tulis kerangka reaksi pasti ya. Yang kedua setarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Berarti kita lihat tuh masing-masing unsurnya. Antara reaktan dan produknya kita bandingkan atom-atomnya. Kita setarakan unsur-unsurnya yang ada dulu. Yang mengalami bilox ya, perubahan bilox. Selanjutnya, tentukan jumlah perubahan bilox dari reduktor dan oksidatornya. Selanjutnya, samakan jumlah perubahan bilox dengan memberikan koefisien yang sesuai. Setarakan muatannya dengan penambahan ion H+ untuk asam dan OH- untuk basa. Setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Kita lihat contohnya di sini, setarakan reaksi berikut dengan metode bilox. Di mana di sini ada senyawanya, ada reaksi dari MnO4- ditambah H2C2O4 ditambah H+ menghasilkan Mn2+ ditambah CO2 dan H2O. Di sini layarnya Ibu bagi 2 ya, biar kelihatan nih langkah-langkahnya dan reaksi lanjutannya. Yang pertama, tuliskan kerangka dasar. Jadi biasanya di dalam soal H+ ditambah dan H2O ini jarang disebutkan. Tetapi di dalam contoh soal ini dikasih clue nih bahwasannya kalau dia H+ berarti reaksinya dalam suasana asam. Tapi kalau ada OH- berarti reaksinya dalam suasana basa. Yang pertama tulis kerangka dasarnya. Jadi tanpa H+ dan tanpa H2O. Di sini MnO4-, selanjutnya H2C2O4 menghasilkan Mn2+ dan CO2. Kita tentukan biloxnya masing-masing senyawanya ya. Selanjutnya setarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Yang mengalami perubahan bilox kan si Mn, C dan C. O tetap kan? O tetap min 2 dalam ketentuannya O-2 kecuali dalam suatu senyawa tertentu. H juga tetap +1 kecuali dalam suatu senyawa tertentu atau hidrida. Di sini langkah keduanya setarakan unsur. Tadi kan kita setarakan. Di sini Mn-nya 1, di sini Mn-nya 1, O-nya 4. Oke. O-nya 4 ditambah
4, berarti 8. Kita abaikan dulu, nanti bakal kita proses. Selanjutnya hanya 2, di sini nggak ada H, C-nya 2, di sini C-nya 1. Abaikan dulu yang tulisan merah. Karena C-nya 1, makanya kita bikin dia jadi 2 biar setara. O-nya 4, ini tadi belum ada belum ada O-nya. Selanjutnya, tentukan jumlah perubahan biloks dari reduktor dan oksidatornya. Kita tentukan Mn tadi kan positif 7, terus ke Mn2 plus positif 2, terjadi penurunan biloks sebanyak 5 elektron. Selanjutnya C positif 3, di sini C di sini positif 4. Nah, di sini kita baru lihat biloks antara koefisien dan indeksnya beraksi. Di sini positif 4 untuk satu atom C, karbon aja. Di sini positif 3 untuk satu atom C aja ya. Karena di sini C2 dan di sini 2C, maka dari itu kita naikkan dia sesuai dengan berapa jumlah atomnya. Di sini C2 berarti 3 dikali 2 6. Di sini positif 4 dikali 2 8. Baru deh kita tentukan berapa kenaikannya, yaitu 2 elektron. Oke. Selanjutnya samakan jumlah, kita lihat langkah selanjutnya, samakan jumlah perubahan biloks dengan memberikan koefisien yang sesuai. Nah, di sini bermain KPK kitanya, sesuai matematika kan ada tuh KPK. Berapa sih perkaliannya biar hasilnya sama gitu kan? Mn di sini 7 dan 2 berarti turun 5. Di sini positif 6 dan 8 berarti naik 2. 5 dan 2. Berapa sih KPK-nya? Yaitu 2 dan 5. Berarti hasilnya sama-sama 10 kan? Dan setelah itu, perubahan biloksnya yang memberikan koefisien yang sesuai. Perkaliannya tadilah yang menjadikan koefisiennya. Di sini 2, kita masukkan di sini 2. Oke. H kali 5 tadi kan? Kita masukkan 5. Mn dikali 2 kita masukkan 2, di sini CO2, di sini udah ada 2 kali 5 berarti 10 gitu. Ini udah setara? Belum, karena di sini ada H, di sini nggak ada H, makanya kita setarakan. Selanjutnya langkah kelima, setarakan muatan dengan menambah ion H+ dalam suasana asam dan ion OH- dalam suasana basa. Dalam metode bilangan oksidasi ini ada nih notebooknya atau keterangannya. Bila jumlah muatan pada bagian kiri lebih rendah, tambahkan H+ pada bagian kiri dan H2O pada bagian kanan. Tetapi bila jumlah muatan kirinya lebih tinggi, tambahkan OH- pada bagian kiri dan H2O pada bagian kanan. Tadi telah ditentukan H+-nya ada di kiri, H2O-nya ada di kanan. Oke. Di sini kita setarakan semuanya kecuali H. H ini baru ya. Dan H2O ini juga baru. Kita langsung saja langkah 5 dan 6. Kita setarakan masing-masing 2 Mn, di sini ada 2, O-nya di sini ada 8, di sini 4 kali 5 20, berarti ada 28. Maka dari itu di sini udah ada awalnya 2 kali 10 berarti 20. Kita tambahkan 8H2O. Sudah 8H2O. Selanjutnya ada H di sini ada 10. Di sini ada 8 tadi kan, karena ada 8 kurangnya. Langsung saja jadinya tambah 6H+. Begitu dalam suasana biloksnya. Kita lanjut penyetaraan metode setengah reaksi atau ion elektron. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, tulis kerangka dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah. Berarti ada setengah, berarti kita bagi 2 langkah-langkahnya. Selanjutnya setarakan atom unsur yang mengalami perubahan biloks. Selanjutnya ada setarakan atom oksigen dengan menambahkan H2O. Ingat ya langkahnya. Selanjutnya ada setarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+. Setelah H2O baru H+. Selanjutnya setarakan muatan dengan menambahkan elektronnya. Selanjutnya, samakan jumlah elektron kedua reaksi lalu dijumlahkan. Dan yang terakhir, khusus untuk basa, tambahkan ion OH- dan untuk menghilangkan ion H+. Kalau yang ini langkahnya lebih panjang ya. Kalau materi sebelumnya yang kita di Teams itu lebih 6 langkah. Kalau ini lebih panjang, tapi terserah Anda semua mau pakai langkah yang mana. Asal kedua ruasnya itu sama.
Kita coba lagi di sini setarakan persamaan reaksi berikut. Cr2O72- ditambah H+ ditambah Cl- menghasilkan Cr3+ ditambah Cl2 ditambah H2O. Di sini lagi-lagi ada cluenya. Dalam suasana asam ada H+, ya kan? Kalau ada OH- berarti dalam suasana basa. Kita bagi dua layarnya. Di sini yang pertama tulis kerangka dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah. Kita bagi dua karena dia setengah reaksi. Yang pertama kita coba dalam reaksi reduksi dahulu. Cr3O72- pasti temannya itu Cr. Setelah itu setarakan atom yang mengalami perubahan biloks. Di sini kan Cr kan yang mengalami perubahan bilok karena di sini ada O, di sini nggak ada O. Nanti kita proses. Selanjutnya Cr di sini ada 2, di sini tadi ada 1 kan, makanya kita jadikan dia 2 agar setara Cr-nya. Selanjutnya, setarakan atom oksigen dengan menambahkan molekul H2O. Nah, letakkan H2O pada yang kekurangan O. Di sini O-nya ada 7. Langsung saja ditulis 7 H2O. O-nya jadi 7. Langkah keempat, setarakan ion atom hidrogen dengan menambahkan ion H+. Di sini ada 7 H2O, berarti H-nya ada 14. Langsung saja kita tuliskan 14 H+. Langkah kelima, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, di sini. Kalau dalam suasana atau reaksi reduksi, ingat R di sini penambahan muatannya itu di sebelah kiri. R ya, ingat. Cr2O72- ditambah 14H+ menghasilkan 2Cr3+ tambah 7H2O. Lihat di sini muatannya -2. Di sini positif 1 dikalikan dengan koefisiennya. Jadi positif 14. Sudah. Di sini -2 ditambah 14. Berarti hasilnya positif 12. Oke. Ingat positif 12. Di sini 3+ ditambah 2 dikali 2. Berarti 3+ dikali 2 positif 6. Berapa hasilnya agar dia menjadi positif 6? Dan diletakkan muatannya di sebelah kiri. Kalau ditambahkan 6 elektron berarti dia dikurangi hasilnya ya, maksudnya. Jadi positif 12 dikurang 6 sama dengan 6 elektron. Di sini ada 6 elektron. Berarti sudah setara muatannya. Selanjutnya reaksi oksidasinya. Tadi kan kita reduksi dulu, kita selesaikan. Selanjutnya oksidasinya. Cl menjadi Cl2. Di sini Cl-nya 1, di sini Cl-nya ada 2. Makanya kita jadikan dia 2. Nih, 3 dan 4 tidak dilakukan karena tidak terdapat atom H dan O. Oke, 3 dan 4 itu tidak penambahan H2O dan tidak penambahan ion H+. Karena dia tidak ada H dan tidak ada O. Langkah kelima, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nih, kalau dioksidasi muatannya di sebelah kanan. Di sini -1 dikali 2 jadi -2. Di sini 0. Berapa hasilnya agar sama-sama jadi -2? Ditambahkannya di sebelah kanan ya. Makanya ditambah 2 elektron. -2 dan di sini -2. Sudah? Selanjutnya yang tadi hasil reduksi oksidasi ya. Kita turunkan ke bawah. Ini dia. Di sini -2, ya kan? Yang tadi itu 6 elektron, di sini 2 elektron. Di sini muatannya agar bisa kita coret, kita kali 1. Di sini kita kali 3. Kita turunkan semuanya. Ini kali 1 semua reaksinya tadi kan. Selanjutnya yang ini kita kali 3 semuanya. Jadi 6 Cl- ditambah 3 Cl2 tambah 6 elektron. Tinggal kita coret. Turunkan semuanya. Setelah itu kita hitung deh berapa jumlah atom di kiri dan di kanannya. Kita setarakan. Cr di sini 2, di sini 2. O di sini 7, di sini 7 O-nya kan. H-nya di sini 14, di sini juga 14. Cl-nya 6, di sini 6. Oke, sudah setara. Oke, di sini ada latihan soal, boleh dikerjakan untuk melatih pemahaman kalian. Ada 2 soal yang beranak, itu boleh dikerjakan untuk melatih pemahaman ya, dan memapak pemahaman. Boleh diulangi lagi video pembelajarannya atau lihat referensi yang lain gitu.
Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke grup kita atau kontak person yang di bawah, dan juga boleh langsung di kolom komentar. Ingatlah, pikiran kita itu ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka. Jadi jika kita buka pikiran kita ulangi terus-menerus, insya Allah pembelajaran itu akan semakin bermakna dan makin lama lengketnya di otak kita, ya kan? Jadi sesuatu itu bisa karena terbiasa. Kita bisa membawa kendaraan beroda 2 karena kita terbiasa memakainya. Tetapi kalau misalkan kita hanya sekali menggunakannya dan tidak pernah mengulanginya, ya alamatlah kita akan lupa cara menggunakannya. Begitu juga dalam pembelajaran. Semakin kita ulang, semakin kita terbiasa, dan semakin itulah kita akan semakin bisa. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya belajar kimianya.